Absen dulu dong, ada yang suka durian gak? Weleh, banyak banget yang suka. Emang gak salah sih kalau si raja buah ini banyak banget fansnya. Mau dimakan langsung atau dibikin jadi olahan, rasa dan aromanya tetap gak ada lawannya, bos. Nah, karena durian ini serba enak kalau diolah jadi apa aja, sekalian aja kita bahas bisnisnya, bos. Biar sekalian jadi raja cuan lewat rejeki dari raja buah. Bos, pengen beli durian anti jong, garansi 100%. Tak enak tak bayar. Lajorta Durian solusinya. Ayo, bos. Bisnis durian di Indonesia emang gak ada matinya, bos. Karena produksi durian di Indonesia menjadi yang tertinggi nomor 2 di dunia setelah Thailand. Dengan produksi yang mencapai 1,16 juta ton per tahun, serta angka konsumsi hingga 1,8 kg per kapita setiap tahun. Salah satu outlet durian yang ada di Indonesia, ya ini dia, bos, Lazorta Durian. Lapak dengan brand ini sudah berdiri sejak tahun 2005. Tapi bukan sembarang lapak ya, bos. Konsepnya one stop shopping. Di sini pengunjung gak hanya sekedar makan durian, tapi bisa milih mau mengkombinasi aneka olahan buah durian. Cakep nggak tuh? Begitu masuk, pengunjung langsung disambut sama puluhan durian yang berjajar di etalase. Dari tampilannya aja udah kelihatan ya, bos, emang gak kaleng-kaleng nih. Lihat aja tuh, gede-gede banget, bos, ukurannya. Bos, milih durian langsung di etalasenya biasanya bisa memberikan kepuasan tersendiri bagi para pelanggan. Nah, setelah makan buah durian langsung dari kulitnya, biasanya pengunjung juga mau icip-icip menu olahannya. Bahkan gak jarang ada yang sampai bawa pulang untuk dijadikan buah tangan. Boleh juga nih konsep one stop shopping. Oke deh, sekarang gimana ceritanya nih, Bang? Awalnya Bang Ginting bisa kepincut sama durian. Ya, aku juga udah mulai kelas 5 SD, udah ada sedikit bisnis durian kecil-kecilan. Karena di Medan itu dulu, khususnya di kampung kami, kalau pas musim itu hari libur. Jadi aku manfaatkanlah waktu itu untuk berbisnis durian gitu. Wih, mantap kali abang nih. Dari sekolah dasar ada bakat cuan rupanya. Oh iya, lapak Bang Ginting ini juga ngasih garansi buat pelanggannya, bos. Jadi kalau ada durian yang rusak atau rasanya nggak bagus, bisa langsung ditukar dengan buah yang baru. Tapi kalau menurut Bang Ginting nih, bos, di sini hampir nggak pernah ada buah yang zonk, karena yang disajikan adalah durian dengan kualitas premium. Bah, apa iya tuh Bang Ginting? Kita mengutamakan kualitas dan yang paling penting kepuasan pelanggan. Karena kita itu garansi 100%. Kuy, sekarang kita absen ya. Ada durian apa aja sih di sini? Mayoritas emang durian Medan, tapi ternyata nggak cuma itu, bos. Berbagai jenis durian lain juga tersedia, seperti durian lokal Nusantara, durian montong, bahkan hingga musangking. Jenis duriannya udah, sekarang kita geser ke menunya ya. Banyak banget nih, bos. Ada jus, ketan, pancake, mochi, es krim, es teler, es lava. Aduh, nggak habis-habis deh, bos. Harganya juga super affordable, mulai dari Rp15.000 aja. BTW, ini semua murni berbahan dasar durian ya, bos. No campur-campur and no tipu-tipu. Yang paling recommended, es lava durian ini, bos, yang disajikan bareng topping yang lain, seperti jelly, kelapa, melon, dan alpukat. Pancake dan es krimnya juga buatan sendiri, bos, jadi rasanya otentik khas Lazorta Durian. Karena ini usaha kuliner, jadi kepuasan pelanggan diukur dari enaknya produk yang disajikan. Yang terpenting adalah konsisten menjaga kualitas durian. Nah, seperti yang kita tahu ya, bos, buah durian itu emang musiman. Tapi stok durian di sini nggak pernah kosong. Karena Lazorta punya beberapa kebun di sejumlah daerah penghasil durian. Channel suppliernya juga banyak, bos. Jadi kalau habis, ya tinggal kontak deh. Itu juga yang bisa dicontoh ya, bos. Pentingnya memaintain hubungan dengan rekanan, biar cuannya tetap ngalir, bos. Jadi kalau dirangkum, kurang lebih kayak gini, bos. Pertama, konsep unik one stop shopping dan menjangkau semua kalangan. Selanjutnya, mengedepankan kepuasan pelanggan dengan memperhatikan kualitas produk.
Terakhir, menjaga relasi dengan rekanan. Kalau tadi tips buat usaha durian, sekarang ada tips dari Bang Ginting cara memilih durian yang super endes. Bos, tips milih durian yang mantep itu pertama dilihat dari kerenggangan duri. Nah, kedua dari beratnya dia lebih ringan daripada yang mentah seperti ini, lebih berat dia. Nah, jadi kedua memastikan rasa. Kita memastikan rasa itu dari baunya. Kalau dia baunya agak lebih lembut, dia hanya creamy manis. Tapi kalau baunya dia lebih tajam, dia rasanya lebih manisnya lebih keras, kepahit-pahitan gitu. Yuhu, yang ditunggu sama bos-bos. Berapa sih omset dari bisnis durian ini? Well, harga jual terendah buah durian di sini sekitar Rp30.000. Dalam sehari, sedikitnya bisa menghabiskan 500 buah durian. Kalau dikali sebulan, kebayang dong, udah ratusan jut-jut deh pasti. Wah, ini sih Sultan Durian namanya, ampun. Pendapatan kotor per bulan dijamin lebih dari cukup untuk mengupah 70 karyawan yang job desk-nya macam-macam. Kalau durian ini agak unik dia, jadi intinya jujur dan memuaskan konsumen, ya pasti rezeki datang. Agar usahanya makin dikenal, media sosial mau nggak mau jadi pilihan Bang Ginting untuk berpromosi. Jadi harus rajin update dan konsisten posting konten yang menarik, biar produknya tetap eksis dan cepat dikenal pasar. Kedepannya, Bang Ginting punya target memiliki outlet di seluruh wilayah Indonesia. Gimana bos? Jangan cuma mabok durian dong tapi ilmu cuannya juga kudu ketransfer nih. Bisnis durian itu sama seperti buah duriannya. Rasanya manis, tapi jangan salah, ketusuk durinya rasanya sakit. Yang penting utamakan kualitas, pelanggan Anda terpuaskan. Cuan bos! Bos, siapa sih yang nggak suka main air? Mulai dari anak-anak sampai dewasa, selalu dapat keceriaan kalau main basah-basahan. Ngomongin air, pasti cuannya juga ngalir nih. Lagian, emang bukan rahasia umum ya bos, pengembangan usaha wisata air memang banyak ditemukan di Indonesia bahkan dunia. Nah, ternyata untuk menjalankan konsep bisnis seperti ini nggak semudah yang dibayangkan, bos. Butuh inovasi dan strategi marketing agar tawaran tetap dilirik. Berbisnis industri pariwisata bukan semata hanya hiburan, tapi kita juga mementingkan keamanan, fasilitas, hiburan untuk pengunjung. Mau tahu keseruannya di Waterboom Jogja? Yuk, ikutin saya. Tempat ini sudah ada sejak tahun 2015 lalu, yang berlokasi di Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Di tengah banyaknya kompetitor yang hadir, faktanya tempat ini masih tetap ramai, bos. Dalam sehari, ratusan hingga ribuan wisatawan datang, baik dari dalam dan luar Yogyakarta. Asik nggak tuh? Mau tahu dong ya, tips dan trik dalam menjalankan bisnis ini agar tetap cuan? Sok, kita bahas ya, hanya di Cuan Bos. Memiliki luas lebih dari 7 hektar, usaha Waterboom ini menghadirkan sejumlah aktivitas dan wahana. Setidaknya ada 19 spot dengan tema One Stop Holiday Edutainment dan Adventure. Pas banget bos, buat kalian yang suka healing, lari dari kepenatan sesaat biar nggak pusing. Pengunjung cukup membayar tiket masuk sebesar Rp80 sampai dengan Rp125.000 per orang. Paket ini sudah free menikmati semua wahana yang ada. Mau renang santai? Atau seseruan dengan konsep ombak buatan? Atau uji adrenalin dengan wahana ekstrim? Tinggal pilih bos! Dalam menjalankan bisnis di bidang wisata, terkadang dituntut untuk melakukan sejumlah perubahan bos. Semua demi mendongkrak pengembangan ke depannya. Apalagi terkait target pasar biar makin baik lagi, istilahnya rebranding. Begitu juga yang dilakukan tempat ini.
dengan mengubah nama untuk menghadirkan sejumlah wajah baru, baik dari fasilitas dan paket yang ditawarkan. Yang awalnya sih namanya itu Jogja Bay. Nah sekarang kita berganti konsep namanya Waterboom Jogja. Demi memastikan kenyamanan pengunjung, desain dan bahan yang digunakan harus sesuai standar nasional Indonesia. Namanya juga bisnis jasa ya bos, tentunya nggak mau dong kalau sampai kena komplain. Untuk keamanan pengunjung nih bos, kira-kira pihak manajemen ada prosedur tersendiri nggak ya? Yang pasti tim kami ini setiap hari sebelum beroperasi pasti mengecek dulu. Bukan hanya cek dilihat aja gitu, tapi memang kita ngecek makai langsung gitu. Wahana seperti apa, kenyamanannya dan safety-nya seperti itu. Setuju deh, maintenance alat is a must. Hal ini untuk memastikan zero mistake yang bisa merugikan para pengunjung. Pada dasarnya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan selain pengecekan dan maintenance. Pertama, yaitu perawatan air. Sebagai media utama, kualitas air memang sangat diperhatikan. Penggantian air dilakukan secara berkala, biar pengunjungnya nggak ragu untuk mencoba spot yang ditawarkan. Berikutnya, kesigapan para petugas. Kualitas sumber daya manusia yang dilibatkan akan mempengaruhi kualitas tempat yang ditawarkan. Terakhir, kreativitas bos. Beragam paket yang ada akan semakin membuat target pasar menjadi tinggi. Pasti udah pada nggak sabar ya bos? Berapa sih kisaran omset yang dihasilkan Waterboom ini? Kalau dari kami sih average-nya per bulan itu di angka 15.000 pengunjung. Harganya itu dimulai kan kita dari publish-nya dari harga 125.000, tapi kita dengan average paket-paket itu di angka 80.000. Fiksi, bukan ngalir lagi, tapi banjir cuan namanya. Dalam sebulan, average pengunjung yang datang di angka 15.000 orang bos. Untuk harga tiket masuk, kita ambil di angka terendah Rp80.000. Dalam sebulan, berarti setidaknya ada 1 miliar rupiah lebih cuan masuk. Beh, gurih ya. Memang sih, kos dalam usaha seperti ini nominalnya juga tinggi. Mulai dari maintenance, biaya kebersihan, salary karyawan, sampai perintilan lainnya. Tapi kalau pengunjung tetap stabil, dijamin gak ada kata buntung bos. Terus, untuk sistem marketingnya gimana ya bos? Ya, yang jelas kami banyak banget paket-paket ya, mulai dari paket grup, terus kita juga ada paket e-commerce juga, terus kita juga ada paket-paket tactical pastinya gitu, paket website, terus paket offline. Jadi banyak sekali sih sebenarnya yang bisa diakomodir untuk pengunjung-pengunjung kita di sini. Intinya bos, yang namanya bisnis jangan pernah takut sama kompetitor. Selama tawaran yang kita lakukan nggak setengah-setengah alias totalitas, dijamin untungnya manis, semanis cuan bos. Kalau kita sudah memberikan servis excellent kepada pengunjung kita, cuan pun akan datang. Duh, seger-seger ya bos. Memang kue-kue kekinian gak ada obat deh. Bikin mata melirik, lidah juga tertarik. Tapi bos, gak cuma kue kekinian yang cuannya manis. Kue jadul juga cuannya gak kalah legit bos. Terus kira-kira omsetnya Bu Asi tiap bulan ada di angka berapa ya bos? Average itu untuk semua ya, all outlet ya mas, itu sekitar 4-5 M. Tapi ya fluktuatif gitu ya, namanya usaha kan kadang naik, kadang turun. Pecah bos, mana nih yang ngaku-ngaku sultan? Benar-benar deh bos, auto cuan selangit. Sebagai aparatur sipil negara selama 20 tahun, nyatanya nggak membuat Ibu Asih puas bos. Beliau terus mengembangkan diri dengan memulai peruntungan dalam dunia bisnis.
Alasannya sih sederhana bos, Bu Asih ini punya cita-cita bermanfaat dan mandiri, baik dari segi waktu dan financial freedom. Memang gak mudah bos, buat Asih untuk mencapai posisi saat ini. Banyak cerita di balik kesuksesannya. Singkat cerita, pada tahun 2012, Bu Asih mulai mencoba peruntungan dengan membuat sejumlah olahan kue, mulai dari roti sampai dengan kue kering. Tapi waktu itu keberuntungan belum berpihak bos. Kalau urusan nyerah, apalagi putus asa, oh big no. Bu Asih terus mencari jenis produk yang banyak diminati. Sampai lahirlah ide olahan bolu yang dikenal dengan chiffon cake. Chiffon cake sebenarnya salah satu jenis bolu jadul yang banyak ditemukan dalam sejumlah acara. Judulnya boleh jadul, tapi berkat kejelian Bu Asih, kue jadul tetap jadi cuan kekinian bos. Hehehe. Produksi chiffon cake Bu Asih awalnya dari rumahan bos. Target pasarnya waktu itu hanya untuk pesanan orang-orang sekitar. Saya nyoba ini tuh dari oven tangkring. Tahu oven tangkring ya? Yang oven di... Melihat pangsa yang tiap hari meningkat, Bu Asih memutuskan untuk fokus dan resign dari pekerjaan sebelumnya. Tahun 2016, akhirnya Ibu Asih memutuskan untuk membuat cabang pertama di wilayah Bantul, Yogyakarta. Bos, pemilihan chiffon cake sendiri bukan tanpa alasan, karena melihat jenis bolu ini banyak disukai semua kalangan. Kalau biasanya chiffon cake identik dengan harga yang cukup mahal, Bu Asih justru membuat terobosan chiffon cake dengan harga terjangkau. Tanpa mengurangi kualitas, size chiffon cake-nya dibagi menjadi 4 ukuran bos. Mulai dari small, medium, large, dan jumbo. Berkat konsistensinya, bisnis milik Bu Asih saat ini sudah melahirkan banyak outlet dengan cuan menggiurkan. Ada 35 outlet mas, alhamdulillah. Untuk produk yang ditawarkan juga bertambah bos. Setidaknya ada 6 kategori, mulai dari chiffon cake, bakery, jajanan pasar, birthday cake, dan hantaran. Kalau chiffon itu variannya lumayan banyak ya, sekitar ada 10 varian. Tapi memang best sellernya tuh tetap larinya ke keju dan coklat nomor 2. Kualitas memang gak pernah bohong bos. Meskipun untuk sistem marketing yang dilakukan Bu Asih dan tim hanya mengandalkan mulut ke mulut saja. Meski begitu, ada syarat yang harus dilakukan untuk membuat produk yang ditawarkan tetap menarik. Pertama, menjaga kualitas rasa. Hal ini akan membuat para konsumen tidak pindah ke lain hati. Kedua, perhatikan kemasan. Semakin menarik kemasan, semakin membuat para pembeli jadi tertarik. Oh iya, penting nih, selaku founder dan pengusaha, ternyata mengenal karakter tiap karyawan itu wajib dilakukan. Hal ini terkait dengan treatment untuk memberikan motivasi. Selain terjun langsung dan melihat proses produksi, Bu Asih juga selalu nyempetin diri membangun kualitas bersama ratusan karyawannya. Mantap! Pakemnya kalau saya ya mas ya, itu harus terus belajar. Jangan gampang menyerah, jangan gampang puas sama yang sudah kita dapatkan.